bin Abi Thalib. Keempat, malam yuzayyin linnasi ma'asi Allah. Orang yang tidak menghiasi maksiat menjadi orang berani. Maksiat yang dosa dikata remeng-remeng, nggak apa-apa. Jangan. Itu jadi kiai, ada orang anjing minta disolatin, anjing mati, solatin, ribut di kampung. Anjing, ini anjing minta disolatin. Akhirnya dibawa, itu datang sama kiai, ribut di kampung itu, anjing minta disolatin. Lalu kemudian disampaikan oleh yang punya anjing, ini wasiat baba ana. Pokoknya kalau anjing baba mati disolatin, ini haram. Cuman baba ana ada wasiat kedua, kalau yang nyolatin dan ngimamin dikasih tanah 5 hektar. 5 hektar. Solatin aja, solatin. Ini masalah 5 hektar kan lumayan. Dia masuk juga ke masjid tuh kiai. Kata kiai, kita solatin. Masalahnya kan lumayan 5 hektar. Maka disolatin, sampailah orang kampung itu bertanya, ini Pak Kiai, kenapa harus disolatin? Begini, setelah saya istikharoi ini anjing anak cucunya anjing Ashabul Kahfi. Ini anjing, ini namanya ngajak berani orang bermaksiat. Yang salah diberikan dalil. Jangan, kalau salah jangan didalilin. Kalau salah, jadi orang jadi berani berbuat salah. Jangan begitu, pakai dalil. Jangan membuat orang berani berbuat maksiat. Ini nggak benar, bukan ahli fikih. Ada orang nanya, kiai, bagaimana? Ada orang nyolong ayam, dia makan paha ayamnya, bagaimana hukumnya? Ya haram. Cuman kan ayam ini bumbunya dari bumbu dapur kita nih kiai. Kalau bagaimana kalau bumbunya aja? Bumbunya ya, punya siapa? Sendiri. Bumbunya halal. Karena punya sendiri. Begitu, halal. Begitu. Ini namanya membuat orang berani berbuat maksiat. Ini bukan fakih. Lalu ayam itu waktu dituang bumbunya jatuh di piring, kan waktu dituang itu kuahnya, lalu ayamnya jatuh paha itu, bagaimana? Kata kiai, itu jatuhnya sengaja apa kagak? Dia jawab kagak sengaja. Kalau kagak sengaja lu kotoh ini ya, lu kotoh dia kata. Halal. Ini namanya nggak bener, ini fatwa. Jadi fatwa sesuai pesanan, ini nggak bener, jangan kita. Ini namanya bukan faqih. Bukan, jangan kita fatwa mengikuti pesanan, jangan, tidak benar. Kelima, ciri ahli fikih itu wala yunzilul arifinal muwahhidinal jannata wala yunzilul asinal mudnibinan nar hatta yakuna rabbu huwaladzi yaqdi bainahum. Kata Imam Ali, kelima, yang namanya ahli fikih adalah orang yang tidak memastikan muslim surga, yang tukang dosa neraka. Itu namanya ahli fikih. Tidak memastikan tukang berbuat dosa neraka. Ada orang mati bunuh diri, ogah nyolatin, ogah. Emang apa? Dia bunuh diri. Namanya bukan ahli fikih. Mestinya dia ditanya, itu yang bunuh diri agamanya apa? Mesti tanya dia, agamanya apa yang bunuh diri itu? KTP-nya Islam, sholatin. Sebab bila muslim mati, kewajiban muslim yang hidup 4: mandiin, kafanin, sholatin, kuburin. Mau dia kiai ke, mau bukan kiai, mau ahli taat, ahli maksiat, kalau muslim mati, sholatin. Bunuh diri, sholatin. Masalahnya ini berbuat dosa semua.
Kalau alasan dosa enggak boleh disolatin, maka yang bohong juga jangan disolatin. Sebab bohong juga dosa. Sama dosa. Maka ada seorang suami ditanya sama bininya, "Bang, udah sampai mana?" Ditelepon, "Udah dekat," padahal masih jauh. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Jangan sholatin matinya, dia dosa. Bukan begitu. Ini orang ahli maksiat, justru lebih banyak dia butuh dorongan rahmat. Maka kita kudu sholatin. Moga dengan sholatin keluarga yang nggak ibadah jadi ibadah. Jangan kita pastikan neraka yang mati dalam maksiat, belum tentu. Di dalam kitab Jawharatut Tauhid sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi udah lewat 10 menit ya. Udah belum ya? Oh, belum ya. Garuk-garuk saya juga. Dalam kitab Jawharatut Tauhid, Al-Imam Ibrahim Al-Laqani menyatakan, "Wa man yamut wa lam yatub an dzambihi fa amruhu mufawwadun min rabbih." Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bila ada orang mati belum bertaubat dari dosa, tidak akan pastikan neraka. Enggak. Ada orang mati lagi sujud, pasti surga. Ini bukan faqih. Memastikan surga sama orang yang mati lagi sujud. Itu bukan faqih. Kan sujud bagus, lagi sholat belum tentu. Bisa aja hatinya mikiran cicilan motor, pandemi begini, bukan ingat Allah. Kan bisa saja. Lagi sujud belum tentu hatinya ingat Allah, belum tentu. Kita enggak boleh pastiin. Yang bisa mastiin biarin Allah. Moga-moga begitu. Jangan pasti. Ada orang mati, lagi mabok mati, ini pasti neraka. Ini bukan orang ahli fikih, kata Sayyidina Ali. Orang ahli fikih tidak memastikan tukang maksiat dengan neraka, sehingga biar Allah keputusannya. Maka begitulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak bisa memastikan orang surga. Kita ngaji pasti surga, belum tentu, cuman baru kepengen. Maka saya usaha dengan ngaji ini moga dapetin surga. Moga, bukan pasti, belum tentu. Sebab ada yang ngaji daripada di rumah diomelin bini mulu, mending malam Senin ngaji. Ada juga yang kayak begitu. Jangan-jangan kan begitu. Rumah berisik, banyak cucu apa, mending ngaji. Ada yang kayak begitu. Jadilah kita orang ini, saudara, tidak boleh memastikan yang maksiat neraka dari muslim. Tidak boleh memastikan yang ibadah surga. Enggak, belum tentu. Biarkan pasti mah punya Allah, harapan punya kita. Maka ada orang mati lagi mabok, jangan kita kata neraka. Itu kita bukan faqih. Karena kita nggak tahu. Jangan-jangan dia mati ini bukan karena mabok. Begitu. Bisa saja sebelum mati dia bertaubat, bisa saja yang kita nggak tahu. Maka kita jangan, ada orang mati tapi dia mabok, tanya muslim sholatin. Karena kalau pakai akal, kiai mau nggak usah kalau mati disolatin, dia dosanya dikit ya, nggak usah. Ini nih yang tukang mabok mati ini nih butuh rahmat banyak, tapi agama bukan berdasarkan akal. Mau kiai mau bukan kiai, mau ahli taat mau ahli maksiat, kalau dia muslim mati kudu sholatin. Nggak usah sholatin, hidupnya aja dekat masjid tapi nggak pernah ke masjid, jangan begitu. Kita nggak boleh. Dia bukan ahli fikih. Kalau kita ada kesempatan, sholatin. Itulah ahli fikih. Begitu, karena dia nggak pastikan neraka. Bagi orang ahli maksiat, karena kita nggak tahu. Semuanya terserah Allah. Semuanya.
wala ya'manu khairu hadil min adabillah. Umat yang terbaik tidak pernah hatinya merasa aman daripada adab Allah. Selalu ada khauf. Umat yang baik ada rasa khauf. Itulah ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ada rasa ilmu itu, rasanya khasyah. Dalam Al-Quran, fala ya'manu makrallah idal qaumul khasirun. Begitu juga tidak putus asa daripada rahmat Allah, melainkan umat yang paling buruknya di mata Allah. Ala kulli hal, kalau kita sakit, punya penyakit, kena wabah kayak begini, jangan kita down. Banyak yang sembuh, kita juga bisa sembuh. Sabar saja sampai Allah berikan pertolongan kepada kita. Jangan putus asa. Begitulah hidup. Inilah dengan judul babus sabri alal bala. Sabar kita menghadapi ujian, maka kita jangan putus asa. Udah susah dah, berat ini ngelawannya. Enggak ada begitu. Muslim tak boleh putus asa. Muslim harus optimis, tidak boleh apatis, tidak boleh pesimis. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya begitu besar. Kita enggak boleh takut. Wa maghfiratuka awsa'u min dunubina. Ampunanmu lebih luas dibanding dosa kita. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Kasih sayangmu lebih diharapkan dibanding ibadah yang kita kerjakan. Rahmatmu yang kami butuhin ya Allah. Begitulah kita dalam hidup. Jangan terpuruk. Sekarang gagal, moga esok kita tidak gagal. Sekarang rugi, moga esok kita untung. Jangan putus asa. Hidup harus optimis. Allah Maha Kuasa. Orang yang gak ibadah aja dagangnya untung, masa kita yang rajin ratiban akan menjadi terpuruk? Harus punya optimis sama Allah. Jangan kita menjadi orang yang stres dalam menjalani hidup ini. Inilah diantara makna dari kalamnya Imam Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang baik kepada kita semuanya. Ilmu kita manfaat, rezeki kita dikasih barakah, keluarga kita barakah, lingkungan kita barakah. Amin ya rabbal alamin.